warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk terus menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahri, mahasiswa program studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan dan perilaku organisasi yang disusun sebagai bagian dari pembelajaran di bawah bimbingan dari dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Andi Tendrisose, SSN, SE, MSI. Materi ini sangat relevan dalam konteks organisasi modern karena kepemimpinan dan perilaku individu merupakan dua elemen kunci yang menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Melalui presentasi ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana konsep kepemimpinan berkembang dari perspektif klasik hingga modern, serta bagaimana perilaku individu, motivasi, dinamika kelompok, komunikasi, hingga pengambilan keputusan berperan dalam membentuk efektivitas organisasi. Baiklah, mari kita mulai pembahasan materi ini secara bertahap dan sistematis. Baiklah, adapun materi yang akan saya sampaikan dari presentasi kali ini, yaitu ada beberapa materi. Yang pertama yaitu teori dan pendekatan kepemimpinan. Yang kedua, mode kepemimpinan kontemporer. Yang ketiga, perilaku individu dalam organisasi. 4, teori motivasi Maslow, Herzberg, dan McClellan. Yang kelima, dinamika kelompok dan tim. Yang keenam, komunikasi organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan rasional, konflik, dan negosiasi. Bila kita masuki teori yang pertama, yaitu teori dan pendekatan kepemimpinan. Berbagai teori kepemimpinan berkembang untuk menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi organisasi. Teori-teori ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang kemampuan membangun visi, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang tepat. Pendekatan ini membantu organisasi memahami bahwa efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada konteks karakter individu, serta hubungan antara pemimpin dan anggota organisasi. Dan perspektif tersebut yaitu terbagi dua, itu perspektif klasik dan perspektif modern. Jadi di mana perspektif klasik, di sini pandangan klasik sering memahami kepemimpinan sebagai kemampuan bawaan, yaitu teori sifat atau perilaku yang mengarahkan atau teori perilaku. Pendekatan ini cenderung deterministik, menekankan pada karisma personal pemimpin dan struktur hierarki yang kaku. Dan yang kedua itu perspektif modern. Teori kontemporer melihat kepemimpinan sebagai proses relasional dan dinamis. Di sini fokus bergeser dari siapa pemimpinnya menjadi bagaimana proses pengaruh terjadi, menekankan adaptabilitas, etika, kolaborasi, dan pemberdayaan tim dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, mode kepemimpinan kontemporer. Ya, di sini ada beberapa mode kepemimpinan kontemporer, yaitu transformasional, servant leadership, dan distributed. Dalam praktek kontemporer, beberapa model kepemimpinan yang banyak diterapkan
kepemimpinan transformasional menempatkan pemimpin sebagai inspirator yang mendorong inovasi dan memotivasi untuk anggota melampaui kepentingan pribadi demi tujuan organisasi. Servant leadership di sini menekankan peran pemimpin sebagai pelayan bagi tim dengan fokus pada kesejahteraan anggota dan pembangunan kepercayaan. Dan sementara di sini distribute leadership melihat kepemimpinan sebagai tanggung jawab bersama yang tersebar di seluruh organisasi untuk meningkatkan kolaborasi dan agilitas. Baik. Yang ketiga itu perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi ini merupakan faktor kunci untuk menentukan efektivitas organisasi. Jadi setiap individu membawa karakteristik unik berupa kepribadian, nilai, dan motivasi. Di sini yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi di lingkungan kerja. Perilaku ini tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui hubungan timbal balik antara individu dan kelompok sosial dan struktur organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku individu sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Baik, yang keempat selanjutnya di sini materi yang keempat yaitu teori motivasi Maslow, Ashberg, dan McLellan. Adapun beberapa teori motivasi di sini yaitu membantu menjelaskan apa yang mendorong individu berperilaku tertentu. Seperti teori Maslow di sini menjelaskan hierarki kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Motivasi Hertzberg di sini menjelaskan membedakan faktor higien yang mencegah ketidakpuasan dan faktor motivator yang menciptakan kepuasan kerja. Sementara itu, teori McLellan menekankan 3 kebutuhan utama, yaitu prestasi, kekuasaan, dan afiliasi sebagai pendorong utama perilaku individu dalam organisasi. Dari 3 teori tersebut dan materi selanjutnya itu kita membahas dinamika kelompok dan tim. Dinamika kelompok merupakan hasil interaksi kompleks antar individu dalam mencapai tujuan. Efektivitas tim sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang sportif, solidaritas antar anggota, serta budaya kolaboratif yang mendukung sinergi tim yang efektif. Jadi tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada kualitas hubungan dan komunikasi di dalam kelompok tersebut. Jadi efektivitas tim sangat bergantung pada yaitu kepemimpinan sportif, yaitu bagaimana membangun komunikasi terbuka, solidaritas anggota, itu sikap saling menghargai dan kerjasama, dan budaya kolaboratif, yaitu di lingkungan yang mendukung sinergi. Baik, materi selanjutnya itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi di sini adalah jantung kehidupan dari organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi secara
sistematis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja. Teknologi digital mempercepat komunikasi, namun perlu keseimbangan dengan nilai kemanusiaan. Jadi di sini komunikasi yang baik yaitu membantu menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Kualitas komunikasi mempengaruhi pengambilan keputusan, koordinasi kerja, serta pembentukan kepercayaan antara pimpinan dan anggota organisasi. Jadi organisasi yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan menjaga empati akan lebih efektif, produktif, dan harmonis. Baik, materi selanjutnya itu pengambilan keputusan rasional. Jadi pengambilan keputusan rasional ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari identifikasi, analisis, alternatif, dan evaluasi. Pemilihan solusi terbaik. Pendekatan ini menekankan penggunaan data dan logika untuk meminimalkan risiko, serta menghasilkan keputusan yang berdampak positif bagi organisasi dalam jangka panjang. Sebuah proses logis, objektif, dan sistematis sini untuk mencapai efisiensi maksimal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh data internal dan faktor eksternal pasar, di mana jadi 4 bagian dalam pengambilan keputusan rasional di sini itu identifikasi, yaitu bagaimana mengenali masalah secara akurat dan menetapkan tujuan keputusan. Yang kedua, analisis, yaitu mengumpulkan data relevan dan menentukan kriteria evaluasi. Yang ketiga, alternatif, yaitu bagaimana mengembangkan berbagai opsi solusi yang memungkinkan. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Begini memilih solusi terbaik berdasarkan logika dampak dalam jangka panjang. Kedelapan itu materinya itu konflik dan negosiasi. Di sini ada beberapa bagian yang saya jelaskan. Itu yang pertama, konflik adalah bagian alami dari kehidupan sosial. Yang kedua, bila dikelola dengan baik, konflik dapat mendorong perubahan positif. Yang ketiga, di Indonesia, negosiasi efektif menjaga stabilitas sosial dan hubungan kerja. Yang keempat, negosiasi adalah kunci penyelesaian damai berbasis kepentingan bersama. Jadi konflik merupakan bagian alami dari kehidupan organisasi. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi sumber perubahan positif, di mana negosiasi berperan penting dalam menyelesaikan konflik secara damai dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Ya, itulah tadi beberapa materi yang saya bawakan. Dari pertama itu teori pendekatan kepemimpinan, 2 mode kepemimpinan kontemporer, perilaku individu dalam organisasi, yang keempat teori motivasi Maslow, Herzberg dan McClellan, dan yang kelima dinamika kelompok dan tim, dan yang keenam komunikasi dan organisasi, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan rasional, konflik dan negosiasi. Jadi closing statement kali ini dari materi yang saya sampaikan, beberapa materi yang saya sampaikan, yaitu kepemimpinan kontemporer di era modern menuntut peran lebih dari sekedar pengendali. Jadi pemimpin harus menjadi inspirator, fasilitator, dan agen perubahan. Jadi di sini pemimpin sinergi antara gaya kepemimpinan yang adaptif, pemahaman mendalam,
tentang perilaku individu dan bagaimana komunikasi yang efektif adalah fondasi utama keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Demikian pemaparan kepemimpinan dan perilaku organisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini memberikan pemahaman dan manfaat dalam pengembangan ilmu, manajemen serta praktik organisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.